إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, majelis Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Islam mendudukkan keadilan di posisi yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina auladikum. Adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ketika ada sahabat yang tidak berbuat adil kepada anaknya yang lain, maka beliau mengatakan i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Karena lawan dari adil adalah zalim. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu ayolah ikhwan, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bisa bersikap adil. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah yauma la zilla illa zilluh. Di mana hari di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama kali sebutkan, golongan apa yang pertama kali sebutkan adalah imamun adil, yaitu imam yang adil. Maka ketika kita diberikan jabatan atau diberikan tanggung jawab untuk memimpin atau mengurus sesuatu, maka kita harus amanah, menunaikan amanah dan berbuat adil. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Bahkan kita dapatkan dulu ada seorang wanita Makhzumiyah. Wanita Makhzumiyah minta tolong kepada Usamah bin Zaid untuk menego Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak dipotong tangannya karena mencuri. Akhirnya dia meminta syafaat kepada Usamah bin Zaid agar berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengganti dengan hukuman yang lain. Karena orang yang mencuri setelah memenuhi semua persyaratan pencurian, maka dipotong tangannya di dalam Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu memberi syafaat, meminta pertolongan
pada satu hukuman yang telah ditetapkan dari hudud Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya innam ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Seandainya yang melakukan perbuatan pelanggaran adalah orang-orang yang mulia, tarakuhu, mereka meninggalkannya. Dan jika yang melakukannya adalah wadhi', yaitu orang yang tidak mulia, orang rendahan, maka mereka menegakkan hukum pada orang tersebut. Atau bahasa kita ada istilah pisau itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka tidak dalam Islam, ya ikhwan, atas dan bawah itu sama saja, tidak ada perbedaan. Bahkan anak raja, bahkan raja sekalipun, apabila dia mencuri, maka akan dipotong tangannya. Kata Nabi SAW, "Waim Allah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, anaknya Muhammad, mencuri, maka saya akan potong tangannya. Fatimah anaknya Nabi SAW, anaknya pemimpin, anaknya seorang Nabi. Kalau dia mencuri, tapi selama hidupnya tidak pernah mencuri, akan dipotong tangannya oleh Nabi SAW. Inilah keadilan di dalam Islam. Dan selain Nabi SAW yang menerapkan keadilan adalah Umar. Kalau zaman Abu Bakar tidak ada yang diadili, ya. Di zaman Umar pernah terjadi kisah. Ada anaknya Umar bin Al-Khattab mabuk, ya, minum minuman keras. Akhirnya apa? Ditegakkan hukuman pada anak beliau, yaitu 40 kali jalat. Jalat itu derah, ya, pukulan baik seperti ini dengan tongkat, ya, atau seperti ini. Tidak boleh mengayun seperti ini. Itu sebanyak 40 kali. Tapi di zaman Umar dijadikan 80 kali. Ini pelajaran. Anaknya sendiri melakukan pelanggaran, yaitu minum khamar, minum minuman keras, dan dihukum oleh Umar bin Al-Khattab. Pernah terjadi juga kisah di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan ada orang Yahudi yang sangat yakin Ali bin Abi Thalib baju besinya itu adalah baju besi yang dipegang oleh orang Yahudi itu adalah baju besi dia, baju besi beliau. Akhirnya dituntutlah oleh Ali bin Abi Thalib kepada Shuraih. Shuraih itu adalah qadhi, yaitu hakim yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib pada zaman Ali bin Abi Thalib. Akhirnya diadili. Hal laka minal bayyinah? Apakah kamu punya bayyinah, bukti? Na'am. Qanbar wa ibni Al-Hasan. Saya punya saksi. Saya punya bukti dua, yaitu pembantu saya, Qanbar, dan yang kedua adalah anak saya, yaitu Hasan. Maka apa kata Shuraih? Berhukum dengan adil terhadap Amirul Mukminin, yaitu pemimpin kaum mukminin. Apa kata beliau? Syahadatul ibni la tasih. Persaksian dari seorang anak, maksudnya kepada bapaknya, itu tidak sah. Syahadatul ibni la tasih, tidak sah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sadaqta, engkau benar. Cara berhukum ini benar. Maka berkatalah orang Yahudi tersebut, Amirul Mukminin yaqdi qadhihi hakimuhu alaih. Bagaimana mungkin seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, berani-beraninya hakimnya menghukumi atas pemimpinnya sendiri. Artinya dia berani berbuat adil, tidak menerima persaksian dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka berkatalah Yahudi tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan persaksian Islam. Dir'i hadza dir'uka ya Ali. Ini adalah milikmu wahai Ali. Dulu terjatuh, kemudian saya ambil. Apa kata Ali bin Abi Thalib setelah itu? Habtuhu laka. Saya menghibahkan baju besi itu kepadamu. Karena senang. Ada orang yang masuk Islam karena melihat keindahan Islam. Orang masuk Islam karena keindahan Islam
dipenuhi dengan keadilan bahkan kepada pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat menjaga keadilan. Sebagaimana misalkan ada orang-orang kafir di bawah naungan kaum muslimin, di bawah naungan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di berbagai macam tempat, sejarah membuktikan kaum minoritas dari Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang lain akan diberikan hak-hak mereka. Mereka tidak dizalimi, mereka tidak akan dizalimi, tetapi dengan syarat mereka membayar yang namanya jizyah, yaitu kalau bahasa kita pajak, membayar pajak untuk bisa hidup di negara Islam. Itu saja. Mereka mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama, tidak disakiti, tidak dizalimi. Itu Islam. Tapi terbukti berbeda dengan negara-negara yang lain. Contohnya sekarang India saja. India ini kita minoritas terbesar dari seluruh minoritas kaum muslim, termasuk minoritas yang besar. Itu dizalimi. Ya, sekolah-sekolah pada ditutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah yang berbau-bau agama Islam. Acara sebagaimana saya 3 hari lalu, 2 hari lalu membaca berita. Ada 2 orang muslim sholat di kampus, tertangkap CCTV, mereka diadili, heboh di pengadilan, disuruh mengusap dan sujud di patung mereka. Padahal sholat nggak ada merugikan apapun, gara-gara sholat di kampus dianggap menghina agama mereka. Subhanallah. Ya, ini terbukti. India, Vietnam, Kamboja dan sebagainya, negara-negara yang orang-orang kafir menguasai kaum muslim minoritas, maka di sana mereka akan dizalimi. Tapi tidak dengan Islam. Islam adalah agama yang sangat adil. Barakallahu li wa lakum wa jamil muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Saudara-saudara sekalian, kita perlu membedakan sikap kita kepada seorang muslim yang bersalah. Ketika kita mendapatkan ada seorang muslim mukmin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya bagus, kita wajib mencintai dia. Kita harus mencintai dia sepenuhnya, sebagaimana kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita mendapatkan saudara muslim kita melakukan kesalahan, taruhlah mencuri, taruhlah berzina, taruhlah merokok atau apa maksiat yang lain, maka kita harus memandang dari 2 sisi. Kita benci kemaksiatannya dan perbuatan maksiat tersebut, tetapi kita tidak boleh menghilangkan kecintaan kita kepada saudara muslim. Memang kecintaan kita tidak seperti orang mukmin yang saleh, yang taat, yang bertakwa. Tapi kita harus dudukkan, contohnya ada seorang miskin, dia mencuri. Orang miskin berhak dapat zakat apa tidak? Berhak dapat zakat. Apakah karena dia mencuri, lantas kita menahan diri kita memberikan zakat kepada dia? Jawabannya tidak. Mencuri ada hukumannya sendiri, atau potong tangan. Adapun zakat ini bagian dia, orang miskin dapat zakat. Seperti itu. Jadi ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka tetap kita harus cintai sebagai seorang muslim. Kita berikan kecintaan kita sebagai seorang muslim. Adapun kemaksiatannya, perbuatannya, maka kita benci. Sehingga kecintaan kita ini berimbang. Terkadang subhanallah, ada orang mendapatkan taruhlah misalkan dia kedapatan narkoba atau minuman keras, atau kedapatan berjudi, atau kedapatan berzina, misalkan selingkuh. Langsung tiba-tiba di hatinya benci 100% kepada orang tersebut. Hati-hati, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang mabuk.
berkali-kali dihukum didera 40 kali, dijalat 40 kali. Ya. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, melaknatnya, mendoakan keburukan kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anuh. Janganlah kalian melaknat dia. Ma 'alimtu annahu yuhibbullah rasul. Yang saya ketahui dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Coba, maksiat-maksiat, Nabi SAW membenci perbuatan maksiatnya. Akibatnya apa? Dengan adil beliau hukum sesuai dengan ketentuan syariat, dihukum. Tapi laknat tidak berhak untuknya. Karena dia seorang muslim, dia tidak berhak dilaknat. Maka orang ini tidak boleh dilaknat. Dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Begitu pula kata Nabi SAW, ketika ada lagi yang mabuk, didatangkan lagi, ada yang mencelanya, ya, maka kata Nabi SAW dan berkata-kata buruk di sekitaran mereka dia. Apa kata Nabi SAW? La takunu awnas syaitan ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan untuk menyerang saudaramu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau sudah dihukum ya sudah. Jangan lagi ditambahi dengan berbagai macam cacian-cacian. Akhirnya bisa jadi dia harusnya bertobat. Bukan bertobat tapi keluar dari agama Islam. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian jadi penolong-penolong setan, turut mencela, memperburuk, menggibah, melaknat dan sebagainya, perkataan-perkataan buruk. Tidak berhak. Yang namanya kebencian pada perbuatan maksiat sudah dihukum, ya, sudah dicambuk, didera. Maka tidak boleh menambah dengan yang lain. Itulah kecintaan kita kepada pelaku maksiat. Begitu pula pernah terjadi. Ada seorang yang berzina, wanita berzina. Kemudian ada seorang sahabat melempar dengan batu, muncrat darahnya ke mukanya, ke wajahnya, sehingga dia mencela dengan celaan yang berat. Ya, maka kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan. Dia telah bertaubat dengan taubat sesungguhnya. Ya, lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Seandainya dibagikan taubat ini kepada 70 penduduk Madinah, itu cukup untuk mereka. Coba, laqad jahadat binafsiha lillah. Ya, adakah taubat yang lebih utama daripada dia menyerahkan dirinya kepada Allah untuk mati? Untuk apa? Untuk dirajam, mati. Zina yang sudah menikah, orang yang sudah menikah berzina, hukumannya rajam. Hukumannya adalah rajam dalam syariat Islam. Dia telah menyerahkan dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak untuk dilaknat. Sebagian lafaz disebutkan atau kisah yang lain, dia telah bertaubat, laqad tabat taubatan law qusimat ala sahibu maksin. Dia telah bertobat, seandainya taubatnya itu dibagi kepada para pungutan paksa, ya, maka itu cukup untuk mereka. Maka kita katakan ya ikhwan, kita melihat di dalam syariat kita ini harus adil dan berimbang. Harus adil dan berimbang. Adapun orang-orang kafir, maka kita tidak boleh menaruh rasa cinta di dalam diri kita. Tetapi ketika kita bermasyarakat seperti ini, berjanji untuk damai, ya, toleransi. Kita berikan toleransi sebagainya. Tapi bukan berarti toleransi itu kita ikut-ikutan dengan mereka. Kapan ada acara perayaan, ikut. Kapan ada tahun baruan, ikut. Tidak. Kita punya prinsip, ya silakan mereka. Yang penting kita damai, mereka damai, toleransi. Tapi apa? Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam acara mereka. Inilah keadilan dalam Islam, sangat indah. Mari kita terapkan dalam diri kita, dari keluarga kecil kita, dari apa yang kita diberi amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat
Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.